Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Ismam. Untuk video yang ketiga ini saya akan menjawab 6 pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama adalah jelaskan 3 kondisi kecurangan yang telah dibuat oleh Donald R. Creasy di tahun 1950. Menurut Creasy, di tahun 1950 dia membuat sebuah penelitian tentang kedokterannya yang dinamakan sebagai fraud triangle atau teori segitiga kecurangan. Menurutnya, kecurangan itu dapat terjadi apabila ada 3 kondisi yang dialami oleh seseorang. Yang pertama adalah kondisi yang pertama adalah adanya pressure atau tekanan. Tekanan ini dapat diartikan adanya tekanan biasanya bisa datang dari internal ataupun eksternal. Seperti contoh gaya hidup yang mewah, tekanan nilai pangsa pasar di bursa efek, tekanan dari finansial seperti memiliki hutang, ataupun tekanan-tekanan lainnya. Yang kedua itu adanya peluang atau opportunity. Opportunity itu adalah sebuah situasi atau kondisi dari seseorang yang bisa melakukan sebuah kecurangan. Opportunity itu seperti lemahnya pengendalian internal dari sebuah perusahaan atau tidak adanya pengawasan serta adanya penyalahgunaan kekuasaan atau penyelewengan posisi seseorang di perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adanya rationalization atau rasionalisasi. Rasionalisasi itu diartikan sebagai alasan dari seseorang atas pembenaran kecurangan yang telah dilakukannya. Orang tersebut biasanya memiliki tekanan yang sangat berat sehingga membenarkan atas kecurangan yang dia lakukan. Nah, seperti itu. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan 3 kategori kecurangan atau fraud menurut ACVE. Kecurangan menurut ACVE, kecurangan atau fraud dibagi menjadi 3 jenis atau 3 kategori. Yang pertama adalah penyalahgunaan atau penyelewengan aset dari sebuah perusahaan. Kecurangan ini sangat mudah dideteksi karena kecurangan ini dapat dinilai dan diukur jejaknya atau biasanya itu dapat dilihat atau tangible. Kecurangan ini sering terjadi di sebuah perusahaan. Yang kedua itu adalah pernyataan palsu atau kecurangan dalam laporan keuangan. Biasanya kecurangan ini
hanya bisa dilakukan oleh dewan direksi, komisaris yang memiliki jabatan tinggi dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dalam membuat laporan keuangan. Kecurangan ini biasanya agak sedikit sulit dideteksi apabila banyak pihak yang bermain atau banyak pihak yang terkait dan menyembunyikan terjadinya kecurangan itu. Dan yang ketiga adanya korupsi atau biasanya banyak terjadi di BUMN, badan usaha milik negara, yaitu adanya kebocoran APBN. Kecurangan ini paling sulit dideteksi karena biasanya banyak pihak yang bermain atau pihak-pihak yang saling bekerja sama dalam menutupi kecurangan tersebut. Dan seperti itu. Dan pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara mendeteksi adanya kecurangan? Cara mendeteksi adanya kecurangan yaitu ada 6 cara. Yang pertama yaitu kenali bagian direksi. Biasanya di bagian direksi itu banyak sekali kecurangan yang bisa dilakukan, dan dari sana biasanya kita dapat mengetahui informasinya. Kedua adalah adanya hubungan yang spesial dengan pihak eksternal. Sebuah perusahaan biasanya menjalin hubungan dengan pihak eksternal untuk keberlangsungan perusahaannya, seperti pihak auditor eksternal, lembaga keuangan, bank-bank untuk minjam modal, lembaga negara, lembaga hukum, dan lain-lain. Ketiga adalah struktur organisasi atau struktur organisasi ya. Biasanya sebuah struktur organisasi yang rumit atau banyak pembagiannya itu kemungkinan bisa terjadinya sebuah kecurangan karena bisa menutupi dari sebuah kecurangan atau fraud tersebut. Yang keempat adalah melihat laporan keuangannya. Laporan keuangan bisa dibuat palsu atau tidak sesuai dengan objek. Nah, untuk melihat objek sebenarnya, untuk melihat kecurangan itu kita bisa menilai dari beban, pendapatan, harta, modal, dan hutang sebuah perusahaan. Apakah ada sebuah perbedaan yang sangat besar atau sangat material dari tahun sebelumnya, dari laporan keuangan sebelumnya. Kelima itu kita bisa lihat dari internal auditnya. Internal audit bertugas dalam menjaga pengendalian internal sebuah perusahaan berjalan dengan efektif sehingga tujuan dari perusahaan dapat diwujudkan. Keenam yaitu dari external audit atau auditor eksternal, yaitu berfungsi untuk melihat laporan keuangannya itu sesuai dengan peraturan pernyataan standar akuntansi, apakah sudah wajar atau tidak, apakah secara material bisa diterima atau tidak. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana tanggung jawab auditor apabila terdeteksi atau adanya sebuah kecurangan. Jika terjadi kecurangan, jika auditor
eksternal itu melihat adanya sebuah kecurangan, dia dapat melaporkan kecurangan itu kepada pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan tersebut, seperti bagian komisaris atau direksi. Kita bisa menyampaikan bahwa di divisi tersebut kemungkinan adanya sebuah kecurangan, ataupun auditor eksternal bisa menyampaikannya kepada penegak hukum, walaupun sebenarnya auditor eksternal itu harus menjaga kerahasiaan perusahaan tersebut. Yang ketiga, auditor eksternal bisa menanyakan pendapat dari penasehat hukum. Untuk pertanyaan kelima, yaitu isu penegakan hukum yang meningkat saat-saat ini. Setiap tahun-tahun sekarang ini banyak terjadinya kecurangan pelaporan keuangan yang beredar di media. Tanggung jawab auditor eksternal yaitu melihat laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan standar yang ada, apakah sudah wajar, dan nilai materialnya bisa diterima. Apabila auditor ini dalam melihat laporan keuangan bekerja sama dengan kliennya untuk membuat bukti audit yang palsu, maka auditor eksternal itu akan dikenakan hukum pidana dan bisa dikenakan pasal. Sedangkan apabila auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan itu mungkin karena kecurangan itu sangat sulit dideteksi atau banyak sekali pihak yang bermain dan adanya pemalsuan bukti audit, maka auditor biasanya hanya akan dikenakan sanksi administratif atau teguran atau diberhentikan sementara saja. Pertanyaan keenam adalah bagaimana peran audit dalam mengaudit laporan keuangan untuk kasus kecurangan pelaporan keuangan Jiwasraya dan Asabri. Untuk kasus Jiwasraya, menurut IAEP yang saya baca, bahwa di tahun 2017 auditor eksternal itu memberikan pendapat opini dengan modifikasi. Di tahun tersebut Jiwasraya membukukan laba sebesar 360-an miliar. Tetapi menurut auditor eksternal itu terdapat kekurangan pencadangan sebesar 7,7 miliar. Untuk laporan keuangan Jiwasraya seharusnya itu mengalami kerugian sebesar 7 miliar. Auditor eksternal tersebut mengeluarkan opini dengan modifikasi. Opini dengan modifikasi itu ada 3 jenis yang bisa terjadi. Apakah opini itu wajar tanpa pengecualian, tidak wajar, atau disclaimer, atau tidak memberikan pendapat. Dan selanjutnya opini dengan modifikasi itu akhirnya opini auditor eksternal memberikan opini tidak wajar karena adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 miliar rupiah. Sedangkan untuk laporan keuangan Jiwasraya tahun 2018 dan seterusnya itu belum diaudit, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan auditor eksternal. Kasus kedua yaitu kasus Asabri.
Kasus Asabri ini merupakan kasus korupsi ya, dan tidak ada kaitannya dengan auditor eksternal. Asabri itu terjadi kecurangan dalam pembelian saham-saham yang tidak liquid atau saham-saham gorengan, sehingga terjadinya kerugian negara karena uang yang sudah diinvestasikan itu ternyata sahamnya terus merosot sehingga uangnya berkurang. Demikianlah video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.